Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air Indonesia, dimanapun Anda berada, perkenalkan, nama saya Ahmad Gufron. Kedudukan kami dalam Civil and Criminal Law sebagai kepala bidang hukum pidana. Sebelum melanjutkan sedikit kritik pada pemerintah, saya akan bergamelan dulu, yang orang Jawa. Seko dandang durani sore, nggak peduli wong alo-alo, sandang pangan golek dewe. Kapal keruk taline kenceng, moto ngantuk. Kami di sini akan mengkritiki tentang Undang-Undang Pokok Agraria, yang mana masalah tanah ini adalah masalah nasional, bahkan masalah internasional. Terfokus di sini akan mengkritisi tentang wilayah kerja pertambangan, yang ini juga amat banyak kepentingan dan kekerasan dalam tanah. Itu diantaranya meliputi beberapa pasal. Satu, tentang pasal penyerobotan, pasal tentang menggunakan surat palsu, atau pasal membuat surat palsu. Itu yang terjadi tentang kekerasan dalam tanah. Yang kami kritik di sini tentang keberadaan WKP. WKP ini sebetulnya tentang tanahnya ini milik siapa? Karena apa? Hampir tiap wali kota berapa periodik selalu membahas tentang pertanahan yang ada muncul di wilayah kerja pertambangan. Tapi kok tidak tuntas-tuntas. Selalu hampir tiap tahun saya mendengar dibentuk tim pansus, tim panser dari pusat, dari provinsi, yang melibatkan semua pihak. Kenyataan fenomena alam di lapangan ini banyak terjadi bangunan-bangunan, baik itu bangunan oleh masyarakat sipil yang sudah dimukim lebih 8.000 penduduk, bangunan konon katanya kepentingan pemerintah atau pengusaha. Jangan muncul konflik horizontal yang mengacu pada kepentingan tertentu, karena di situ kami tidak bicara tentang rasisme. Di situ juga ada saudara kita dari adat Tidung, ada orang Jawa, orang Bugis, orang Dayak, orang oknum etnis keturunan Cina, apa semacam, banyak di situ. Pertanyaan saya sederhananya, sebetulnya siapa yang pihak yang melibatkan para pihak yang bisa menyelesaikan persoalan tanah? Dan kalau ataupun ini jadi satu aset negara melalui BUMN, Badan Usaha Milik Negara, dan ini terjadi transaksional jual beli, siapa yang berhak menjual, siapa yang berhak membeli? Kalau ini aset negara berarti ini ada domain
Menkyu sudah lolos, mempunyai sertifikat banyak, yang masih sifatnya mungkin hak penggarapan ada, bentuk GS ada. Ini banyak kepentingan. Istilahnya dari pemerintah sendiri bermain, kadang mereka bilangnya untuk kepentingan pemerintah, meloloskan untuk jadi aset, tapi belum direstui oleh pusat. Yang saya ketahui di situ baru kepentingan pemerintah untuk fasilitas olahraga, yaitu kantor KONI dan stadionnya. Kedua kan akper karena kepentingan pendidikan. Selainnya itu belum ada. Maksud saya yang mana betul-betul nih aset pemerintah yang sudah dibebaskan oleh Pertamina. Kantor wali kota, kantor kejaksaan, kantor Dandim itu area WKP juga sebenarnya. Wali kota dalam hal ini sebagai pemerintah yang punya kepentingan harus melibatkan semua pihak, yang mana ini surat-surat bermasalah. Penegakan hukum juga kadang di sini masih compang-camping. Banyak pelang di situ perkara antara oknum masyarakat dan oknum masyarakat. Padahal itu wilayah WKP. Kedua, banyak pejabat-pejabat yang sudah mempunyai sertifikat di situ. Kapling-kapling eselon 1, eselon 2, eselon 3. Ini sebetulnya yang punya kewenangan untuk menuntaskan persoalan tanah, khususnya di wilayah kerja pertambangan yang ada di Kelurahan Kampung 1, Kampung 4, Kampung 6 dan Kampung Pamusian, Kelurahan maksud saya. Itu siapa? Ini harus duduk bareng. Pembahasan permasalahan itu tidak boleh sepotong-potong. Duduk bareng semua pihak, melibatkan stakeholder dan bahas sampai tuntas. Harus melibatkan tim dari pusat, juga gakumnya, dari melibatkan polisi, kejaksaan dan sebagainya. Ini program wali kota yang dibidani oleh Dr. Haji Khairul, sarjana kesehatan, dan wakil wali kota Pak Effendi Suparto punya tanggung jawab moral untuk menyelesaikan, karena ini masuk dalam program kerja mereka di antara 16 atau 17 program unggulan wali kota. Begitu komentar saya tentang bagaimana mengkritisi masalah pertanahan, karena masalah tanah ini amat rental terjadinya konflik, baik konflik horizontal ataupun konflik vertikal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!